Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Vena Malinda. Pada video kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai kelas ibu hamil. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian dan selamat menyaksikan. Kelas ibu hamil merupakan kelompok belajar ibu-ibu hamil dengan umur kehamilan kisaran 20 minggu sampai dengan 32 minggu dengan jumlah peserta maksimal 10 orang. Kegiatan kelas ibu hamil dapat berupa kegiatan belajar bersama, diskusi, dan tukar pengalaman tentang kesehatan ibu dan anak secara menyeluruh dan sistematis, serta dapat dilaksanakan secara terjadwal dan berkesinambungan. Tujuan diadakannya kelas ibu hamil adalah untuk meningkatkan pengetahuan ibu akan kehamilan, persalinan, dan nifas, merubah sikap serta perilaku ibu agar memahami tentang kehamilan, persalinan, perawatan nifas, KB pasca persalinan, perawatan bayi baru lahir, mitos, kepercayaan, adat istiadat setempat yang boleh atau tidak untuk diserap, serta penyakit menular hingga akte kelahiran. Selain itu, tujuan kelas ibu hamil adalah sebagai langkah promotif dan preventif untuk ibu hamil. Manfaat kelas ibu hamil merupakan sarana untuk mendapatkan teman, dapat bertanya mengenai apa yang belum dipahami oleh ibu tersebut, mampu mempraktikkan hal yang benar, serta membantu ibu dalam menghadapi persalinan dengan aman dan nyaman. Penyelenggara dari kelas ibu hamil dapat dari pemerintah, pihak swasta maupun lembaga swadaya masyarakat. Fasilitator dari kelas ibu hamil adalah seorang bidan yang sudah pernah mengikuti pelatihan kelas ibu. Selain itu, narasumber dari kegiatan kelas ibu hamil dapat oleh tenaga kesehatan, baik itu dokter kandungan maupun perawat, yang mempunyai keahlian tertentu untuk mendukung pelaksanaan kelas ibu hamil tersebut. Sarana dan prasarana terselenggaranya suatu kelas ibu hamil, diantaranya yang pertama, terdapat ruang belajar kurang lebih 4 kali 5 meter dengan ventilasi dan pencahayaan yang cukup. Selain itu, ada juga alat tulis seperti papan atau spidol, opsional tergantung kreativitas dari fasilitator, buku KIA, kuesioner pre dan post test yang bersifat opsional, lembar balik, alat peraga, CD maupun LCD yang bersifat opsional. Waktu untuk pelaksanaan terjadwal sesuai dengan ketersediaan sarana dan prasarana, sumber daya manusia, dan kebutuhan masyarakat. Biasanya, kelas ibu diadakan 4 kali pertemuan yang durasinya kurang lebih 120 menit. Berikut merupakan contoh jadwal pelaksanaan kelas ibu. Untuk kelas ibu hamil pertemuan pertama, yang akan diberikan materi adalah mengenai apa itu kehamilan, apa saja tanda-tanda kehamilan, keluhan umum dan cara mengatasinya, perubahan tubuh ibu selama kehamilan, pemeriksaan kehamilan, pelayanan kesehatan pada ibu hamil, hal-hal yang perlu dihindari, serta mitos seputar kehamilan. Selain itu, pada pertemuan ini, fasilitator akan menjelaskan bagaimana cara atau langkah-langkah menjaga ibu hamil agar sehat serta janin yang sehat dan cerdas. Pengaturan gizi, serta bagaimana kesiapan psikologis ibu untuk menghadapi kehamilannya saat ini. Selain itu, juga diberikan materi mengenai hubungan suami istri yang baik selama hamil, hal-hal yang harus dihindari oleh ibu selama hamil, obat yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi ibu hamil, tanda bahaya kehamilan, perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi atau P4K. Untuk kelas ibu hamil pertemuan kedua, menekankan pada persalinan yang aman, nifas yang nyaman, serta bayi yang sehat. Di antaranya, materi yang pertama yakni tanda-tanda persalinan, proses persalinan, inisiasi menyusui dini atau IMD, KB pasca persalinan, pelayanan nifas, menjaga ibu bersalin dan ibu nifas serta bayi yang sehat, serta hal-hal yang dihindari ibu bersalin dan nifas.
Untuk kelas ibu hamil pertemuan ketiga, menekankan pada pencegahan komplikasi kehamilan, persalinan, dan nifas. Materi yang diberikan seputar anemia pada kehamilan, kekurangan energi kronis pada ibu hamil, tanda bahaya kehamilan, tanda bahaya persalinan, tanda bahaya ibu nifas, gangguan kejiwaan setelah melahirkan, penyakit malaria, serta IMS dan HIV/AIDS. Pada pertemuan ini juga akan dibahas mengenai akte kelahiran. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Perlindungan Anak Pasal 5 menjelaskan bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Pasal 27 juga menyatakan bahwa identitas diri anak harus diberikan sejak kelahirannya dan dituangkan dalam akte kelahiran yang dibuat berdasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan atau membantu proses kelahiran tersebut. Di sini juga akan dibahas mengenai senam ibu hamil. Untuk kelas ibu hamil pertemuan keempat atau yang terakhir, akan ditekankan mengenai perawatan bayi. Di antaranya tanda bayi baru lahir sehat, perawatan bayi baru lahir, pelayanan kesehatan neonatus, tanda bahaya bayi baru lahir, cacat bawaan, perawatan metode kanguru, ASI eksklusif dan sukses menyusui, imunisasi pada bayi, dan hal-hal yang perlu dihindari serta mitos. Baik, sekian materi mengenai kelas ibu hamil. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe dan like untuk kelanjutan video saya berikutnya.